Pemirsa Intens Investigasi. Geger, drama hukum yang mengguncang tanah air kini semakin memanas. Usai terjadi kericuan di sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu, di mana Rasman duduk menjadi terdakwa atas laporan Hotman Paris. Kini, Rasman Arief Nasution mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalannya. Ya, gegap gempita perseteruan ini yang kian membara agaknya membuat Rasman yang selama ini dikenal garang di ruang sidang kini berada dalam persimpangan jalan. Lantas apa pula yang membuat Rasman kini merasa bersalah? Benarkah hal ini pun juga berkenaan dengan pemecatan sang kuasa hukum Firdaus Oywobo? Sementara itu, kalimat mengejutkan ini pun memang keluar langsung dari mulutnya saat konferensi pers yang ia gelar malam tadi. Menilai pemecatan Firdaus adalah akibat dari keterlibatannya dalam kasus ini. Tapi, Rasman pun tidak tinggal diam. Dalam pernyataannya, ia pun justru melontarkan sindiran pedas kepada para advokat yang selama ini mencibirnya. Tak hanya Rasman, Firdaus Oywobo pun juga ikut panas. Konflik ini pun semakin kacau. Serangan demi serangan pun terus berlanjut. Rasman merasa bersalah, tapi di sisi lain, ia pun juga tidak akan tinggal diam. Lantas, seperti apakah kelanjutan kasus ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, sidang yang seharusnya menjadi panggung hukum beberapa waktu lalu memang berubah menjadi medan perang panas yang menggetarkan dunia advokat. Rasman Nasution dan Firdaus Oywobo tak hanya dipojokkan, tetapi juga dihantam badai pemecatan dan juga laporan polisi. Namun, apakah mereka terjatuh? Tentulah tidak, karena keduanya pun justru bangkit lebih kuat. Firdaus Oywobo setelah dirinya didepak dari Kongres Advokat Indonesia dalam konferensi persnya yang digelarnya tadi malam mengaku langsung bermanuver dengan gerakan kilat. Mengaku sudah memiliki organisasi pengacara baru. Bahkan menurutnya hanya berselang beberapa jam setelah diberhentikan. Firdaus pun menegaskan bahwa ia masih memiliki kekuatan. Bahkan 12 organisasi advokat langsung menawarkan tempat untuknya. Namun ia memilih tetap fokus di Fradi WPI. Jadi alhamdulillah hari ini saya resmi ya menjadi anggota Fradi WPI. Ya. Jadi masalah hal-hal lainnya nanti dijelaskan oleh beliau. Tetapi di sini saya ingin jelaskan bahwa begitu saya diberhentikan oleh Kongres Advokat Indonesia, hari itu juga saya langsung dibuatkan kartu anggota oleh Fradi WPI dan tidak ada kekosongan. Ya. Tidak ada kekosongan secara de jure bahwa saya bukan advokat. Ya. Tidak ada kekosongan karena jedanya hanya 5 jam. Ya. Jam 8 saya diberhentikan, jam 5 subuh saya sudah di-SK-kan lagi oleh Ferdi. Dan ada 9 dan sampai sekarang ini ada 12 organisasi advokat yang menawari saya untuk bergabung. Tapi bukan saya tolak karena saya maunya satu saja, saya fokus satu. Jadi saya terima Fradi WPI saja. Ya, usai terjadi kericuan di sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu, di mana Rasman duduk menjadi terdakwa atas laporan Hotman Paris Hutapea. Kini, Rasman Arief Nasution pun mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalannya. Ya, gegap gempita perseteruan yang kian membara agaknya membuat Rasman yang selama ini dikenal garang di ruang sidang kini berada dalam persimpangan jalan.
mengungkapkan penyesalan mendalamnya karena merasa Firdaus sebagai pengacara menjadi korban akibat membelanya dalam perseteruan ini. Lantas, seperti inilah pernyataan bersalah yang diungkapkan oleh Rasman terkait pemecatan rekannya yang juga saat itu bertindak sebagai kuasa hukumnya. Kenapa saya berkepentingan hadir? Karena saya merasa berdosa. Saya merasa bersalah. Dan saya harus bertanggung jawab. Karena tindakan officium nobile, pekerjaan yang mulia, bantuan hukum yang diberikan rekan kami, adinda saya, Firdaus Oiwobo, dalam membantu hukum terhadap saya, mengakibatkan beliau dipecat, dalam bahasa mereka ya, dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Sementara itu, jika ada yang mengira Rasman Arif Nasution akan tunduk, sepertinya salah besar. Dalam konferensi pers yang digelarnya semalam, Rasman juga melontarkan serangan tajam kepada para advokat yang selama ini menertawakan dirinya dan Firdaus Oiwobo. Ia pun menegaskan meskipun dirinya dihujat, dicibir, bahkan dianggap tidak punya masa depan, tapi faktanya ia pun masih bisa beracara. Tak hanya itu, Rasman pun juga memberikan peringatan keras kepada seluruh advokat yang selama ini sudah meremehkannya. Dan di tengah panasnya situasi, Rasman pun justru mengajak para advokat di Indonesia untuk tidak terpecah belah. Apa yang dialami oleh rekan adinda saya, Firdaus Oiwobo, adalah kali kedua DPP KAI mencopot atau memecat anggotanya tanpa melalui Dewan Kehormatan Advokat. Apakah kalian tidak belajar dari kasus saya? Kalian memberhentikan saya tanpa saya ditanya, padahal saya adalah Vice Presiden DPP Kongres. Ditunjuk berdasarkan hasil formatur Kongres di Malang 2019-2024. Dan saya yang kalian bilang sampah, ternyata dipungut oleh DPN Pradi Bersatu. Dan hari ini, alhamdulillah, Allah yang maha kaya dan maha melindungi dan memuliakan, saya alhamdulillah masih bisa beracara dan insya Allah akan menjadi lentera dalam ruang-ruang gelap di mana diduga ada kejahatan pelaku-pelaku hukum, termasuk kita duga dari oknum-oknum orang-orang yang melabelkan dirinya pengurus organisasi advokat, tapi berpikiran kotor, jorok, takut disaingi, dan iri dengki kepada kader-kader, lawyer, anggota yang melebihi ya kemampuan dan keterkenalan dari diri mereka di dalam. Jadi apa yang kalian lakukan ini, teman-temanku semua, anggota DPP atau anggota KAI pimpinan Siti Jamalia dan Apolos. Saya nggak tahu pengurus yang baru karena mereka baru kongres. Senior dan junior, hati-hati kalian. Hati-hati kalian berada di dalam. Saya bukan seperti Hotman yang memperingatkan orang jangan pakai klien, bukan. Belajar dari kami berdua. Besok-besok terjadi apa-apa, kalian tidak akan dibela. Di mana rumusnya? Orang tidak ditanya terus diponis. Apa yang disampaikan Pak Doni luar biasa. Apa itu? Pak Doni mengatakan bahwa Dewan Etik harus bertindak lebih dulu memeriksa masalah dari anggotanya. Dia tidak mau dihancurkan masa depan seorang Firdaus Oiwobo yang dengan darah, air mata, perjuangan sehingga dia menjadi terkenal sampai saat ini. Saya pernah berbeda pendapat tajam dengan beliau, tapi kami bisa bersama hari ini. Saya pernah berbeda pendapat tajam dengan Sunan Kalijaga, tapi kami bisa bersama hari ini. Saya pernah berbeda pendapat tajam dengan Bang Irjen Pol Riki Sitohang, tapi kami bersama hari ini. Hanya orang-orang yang
iri dengki yang tidak mampu membangun komunikasi yang baik. Jadi, teman-teman semua, para lawyer seluruh Indonesia, marilah kita bersatu. Jangan terpecah belah, sehingga menjadi ruang bagi orang lain untuk mengganggu kita. Di sisi lain, Firdaus Oyuwobo juga tidak tinggal diam setelah ijazahnya diragukan oleh Kongres Advokat Indonesia. Firdaus pun menegaskan bahwa tudingan terhadapnya hanyalah upaya untuk menjatuhkan dirinya dan juga Rasman. Kalau saya diragukan ijazahnya, kenapa saya bisa lolos jadi pengacara? Itu ada hak-hak prerogatif dari para KAI, ada hak prerogatif dari pengadilan tinggi. Itu diverifikasi. Dan saya pakai ijazah itu, saya lolos S2. Dan saya sudah diwisuda. Sekarang saya masuk S3. Gitu. Jadi nggak usah pertanyaan itu lagi. Kalaupun mau dikait-kaitkan lagi dengan perkara Bang Rasman, siapa yang melakukan itu? Dan ini sudah ada jurisprudensi. Sudah ada di SP3. Jangan kait-kait lagi. Jangan cari kesalahan di mana-mana sehingga ini memudarkan kasus yang awal. Gitu loh. Jadi caranya bicara yang normatif saja. Jadi jangan kasus-kasus itu seperti kasus recehan. Gitu loh, kasus recehan yang ingin mengulang-ulang dan mengorek-ngorek kasus yang nggak ada. Sementara itu, situasi yang memanas juga menyeret nama Farhad Abbas untuk memberikan pendapatnya. Lantas benarkah berbeda dengan sebelumnya yang meledak-ledak? Farhad pun mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, tindakan Rasman bisa dikenakan pidana, sementara Firdaus cukup dicabut saja SK berita acara sumpahnya atau dengan kata lain tidak perlu dipidana. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Usai kisru di Pengadilan Negeri Jakarta Utara meledak, kini giliran Farhad Abbas yang angkat bicara. Dengan nada tajam, Farhad pun menyebutkan bahwa tindakan Rasman bisa berujung pidana. Sementara Firdaus cukup dicabut SK berita acara sumpahnya. Farhad pun tidak ragu menuding Rasman sebagai sosok yang paling banyak berteriak di pengadilan. Karena menurut Farhad, Firdaus hanya membela kliennya saja, sementara Rasman dianggap telah melecehkan pengadilan secara terang-terangan. Sebagai seorang pengacara itu kan punya kode etik yang dimana ketika dia mengangkat sumpah tidak boleh melanggar sumpah atau janjinya. Kebetulan atas perbuatan itu Kongres Advokat Indonesia telah memecat yang namanya Firdaus. Nah, kemudian Kongres Advokat Indonesia juga pernah memecat namanya Rasman Arief Nasution. Nah, yang perlu ditegaskan di sini gampang. Kalau sudah dipecat, ya tidak boleh pengacara itu langsung pindah kayak lari dalam waktu seketika. Kemarin saya menyatakan keras banget. Saya minta supaya dihukum semua, ditangkap semua. Gitu. Tapi setelah saya renungkan kembali, saya pikir yang diproses hukum itu cukup terdakwa dan keluarga terdakwa yang teriak-teriak di pengadilan saja. Dalam hari ini kura-kura ninja maupun istrinya sebaiknya dia saja yang diproses. Tapi kalau pengacara ini sudahlah, kita minta organisasi advokat pengacaranya nggak usah dipidana. Pengacara udah dipecat itu udah lebih parah daripada pidana gitu. Karena biar bagaimanapun mereka kan mengatasnamakan kliennya walaupun ada melanggar. Dan memang agak dimaklumin sih, Mahkamah Agung ini nggak terlalu ribut banget karena memang kondisinya saat sidang selesai. Nah, yang paling banyak ngoceh itu adalah kura-kura ninja nih ketika di pengadilan. Itu saja. Dan kita minta supaya pada sidang berikut langsung dimasukin aja penetapan penahanan. Masih dalam pernyataan terbarunya, Farhad Abbas juga mengklaim bahwa Firdaus sudah cukup dihukum dengan pemecatan dari KAI. Farhad pun juga menegaskan akibat kegaduhan yang dibuatnya, hakim-hakim di Indonesia tidak akan pernah melupakan tindakan Firdaus.
Maka dari itu, hal tersebut rasanya sudah bisa membuatnya jera. Sementara berbeda dengan Rasman yang menurutnya dinilai terlalu sombong dan tidak pernah meminta maaf. Lantas dengan pernyataan Farhad, akankah Rasman benar-benar masuk penjara dan Firdaus pun selamat? Atau ada serangan balik yang menghebohkan di tengah kehebohan ini? Saya kadang-kala kasihan juga pertama lihat Firdaus itu. Pertama saya marah banget sama Firdaus gitu. Saya bilang, "Hei, koboi cengeng," gitu. Dan saya japri dia. "Hei koceng, koboi cengeng, kau minta maaf. Kalau anak istrimu mau makan," dia bilang, "tidak mau minta maaf." Memang saya rada galak, tapi untuk pengacara itu saya masih meluruskan aja gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa dengar. Kemarin saya agak galak banget. Tapi untuk kura-kura ninja, hajar aja nggak apa-apa. Tapi kalau buat koboi cengeng, dia sudah dipecat. Ya kalau sudah dipecat, ya nggak usah lagi dipidana dianya. Lagian juga pasalnya pasal berapa juga itu akan dikenain mereka. Kalau contempt of court ya itu kan sudah membekas di hati seluruh hakim Indonesia. Mereka akan ingat nih orang ini gitu. Mungkin nanti nggak ada yang lagi yang mau lihat mereka, ya kan? Tapi kalau yang yang tidak mati, yang tidak takut masuk penjara itu adalah kura-kura ninja dan istrinya. Kalau koboi cengeng, Firdaus dan si Tompel, lawyer-lawyer yang lain itu, mereka semua pada takut penjara. Tapi tolong yang keras ini Pak, sama kura-kura ninja. Ngejek-ngejek kerja, saya juga diajak-ajak sama dia terus. Semua diajak-ajak kita. Orang tua kita diajak semua sama dia. Memang dia ini nggak tahu berterima kasih. Di tengah bara api yang masih belum padam, beberapa praktisi hukum seperti diketahui juga ikut bersuara. Lantas seperti apa pendapat praktisi hukum senior Partahi Sihombing mengenai kejadian ini? Benarkah sebagai orang yang kebetulan hadir, Sunan Kalijaga cukup memahami keributan yang terjadi? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Pertempuran yang semakin memanas membuat Sunan Kalijaga dan Partahi Sihombing ikut bersuara. Sunan Kalijaga yang kebetulan hadir dalam sidang tersebut akhirnya buka suara. Menurutnya, dalam kejadian tersebut, ia pun tidak melihat kesalahan fatal dalam insiden ini. Setali 3 uang dengan Sunan Kalijaga, Partahi Sihombing juga punya pandangan yang berbeda. Ia pun menilai kasus ini terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, hal ini pun juga hanya soal perasaan. Jikalau Pengadilan Negeri Jakarta Utara mau melaporkan hal tersebut, dipersilakan saja, karena itu adalah hak dari mereka. Namun, sebaiknya harus ditelaah apakah benar ada unsur pidananya. Lantas, akankah Komisi Yudisial mengambil alih situasi panas ini, atau justru Rasman dan Firdaus benar-benar dijerat hukum? Kemarin itu kehadiran saya sebenarnya tidak membela siapapun, ya, tidak membela korban maupun terdakwa. Namun demikian saya sebagai seorang junior daripada abang-abang saya yang sedang berseteru itu, saya ingin menyaksikan secara langsung seperti apa sih ya fakta persidangan yang disajikan di muka persidangan, baik itu bukti-bukti ataupun argumentasi hukum pembelaan daripada terdakwa maupun alat-alat bukti dari si korban. Namun demikian apa yang saya saksikan itu jujur luar biasa, kejadian begitu cepat dengan spontan ya, sehingga terjadilah seperti hal-hal yang tidak kita inginkan semuanya. Ya, kalau kita prihatin, miris-miris ya. Kalau dibilang apakah setuju, ya nggak setuju. Tapi kan kita lihat dulu kembali ada unsur kesengajaan nggak di sana. Ya kan, kalau nggak sengaja berarti mesti ada unsur pemaaf juga di dalamnya. Marilah kita saling memaafkan aja, nggak fatal kok. Nggak ada yang mati, nggak ada yang bunuh, nggak ada yang ditusuk, nggak ada yang mesti ditembak kepalanya gitu ya kan. Jadi apa yang mesti terlalu dibesar-besarkan di sana karena pidana mesti mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan, saya pikir nggak penting. Ya saya pikir itu memang kan perasaan atau hak daripada pihak pengadilan.
ya kan, untuk melaporkan si Rasmannya. Tapi kan kita mesti lihat lebih jeli lagi sebenarnya apakah memang ada tindak pidana. Kan kalau laporan polisi kan berarti ada unsur pidananya gitu kan. Nah mungkin unsur pidananya konten-konten ya kan. Tetapi tetap dicarikan solusinya. Karena hakim penegak hukum, jaksa penegak hukum, kami pun sebagai advokat penegak hukum, kita ini rekan sekerja. Udah itu ngapain mesti, wah lo salah, lo mesti langsung kejeburin segala macam. Enggak lah. Jadi kita usulkan supaya ada bisa dilakukan ruang mediasi. Maka tadi usulan dari Pak Gayus tadi, Komisi Yudisial mesti mengambil alih, memanggil hakim, nanti meminta keterangan para advokat supaya semoga didengar dan bisa dicarikan solusi yang terbaik tanpa harus ini berlama-lama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.